Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Pipit Herawati, calon guru penggerak rekognisi, akan mencoba memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut adalah kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep 1. Disiplin positif, 2. Motivasi perilaku manusia, 3. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, 4. Segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang menerapkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menggali motivasi internal, bukan akibat paksaan, bukan pujian ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Hal ini termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini termasuk motivasi ekstrinsik. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Sebagai seorang manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Dalam membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, guru berperan dalam membuat keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Ada 3 langkah dalam melaksanakan proses segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan dengan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan bermakna kepada murid atau anak.
untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga mampu mengaitkannya dengan tindakan yang salah. Keterkaitan antar materi. Adapun keterkaitan antara budaya positif dengan 3 materi sebelumnya adalah antara budaya positif dengan filosofi KHD, antara budaya positif dengan peran dan nilai guru penggerak, budaya positif dan visi guru penggerak sebagai berikut. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi KHD adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun. Keterkaitan budaya positif dan nilai peran guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, guru juga harus memiliki peran sebagai guru penggerak dalam membangun budaya positif di lingkungannya. Keterkaitan budaya positif dan visi guru penggerak, yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terciptanya sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Sebagai bahan refleksi dalam mempelajari modul 1.4 ini, saya mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik dan di luar dugaan? Pemahaman. Saya telah memahami konsep inti dari modul 1.4 budaya positif. Pemahaman ini akan saya aplikasikan dalam lingkungan sekolah serta akan saya imbaskan pada rekan sejawat. Hal yang menarik, adapun hal-hal yang menarik dan di luar dugaan bagi saya adalah adanya keterkaitan langsung antara budaya positif dengan peningkatan kesejahteraan mental, emosional, dan perubahan sikap murid. Pengalaman apa yang Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul 1.4 budaya positif, baik di kelas ataupun di sekolah? Pengalaman, saya menangani siswa yang ketahuan merokok di dalam lingkungan sekolah dengan menggunakan segitiga restitusi dengan langkah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya merasa senang karena dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani sebuah persoalan dan menjadikan murid mampu belajar dari kesalahan yang telah diperbuatnya. Menurut Anda, terkait pengalaman dan penerapan konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah munculnya motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif setelah mendapatkan pendampingan menggunakan segitiga restitusi. Dan hal yang perlu diperbaiki adalah saya harus memposisikan sebagai manajer dalam menghadapi permasalahan yang dialami oleh murid saya. Sebelum mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Pada saat ini saya merasa bersalah. Namun, setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya tentu menjadi sangat senang dan saya mulai menyadari pentingnya
perlunya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum melaksanakan modul ini, pernahkah Anda melakukan penelitian restitusi ketika menyelesaikan masalah murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana cara mempraktekannya? Saya pernah melakukannya, hanya pada satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan manusia tempatnya salah, karena tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul 1.4, adakah yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang penting dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dan orang tua agar budaya positif ini tidak sebatas dilakukan di kelas ataupun sekolah, melainkan dilakukan juga di rumah agar menjadi suatu habit untuk semua. Demikian pemaparan tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga video ini dapat menginspirasi dalam menerapkan budaya positif dimanapun berada. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan.